Terimpit utang yang tidak ada habisnya, seorang ibu di Bandung gantung diri dan meracuni dua anaknya. Sang ibu menulis bahwa ia sudah tak kuat lagi menjalani hidupnya karena impitan utang yang tak habis-habisnya. Tak tahu lagi harus utang ke siapa lagi. Seorang ibu di Banjaran, Kabupaten Bandung memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di tiang pintu kamar. Dua anaknya yang berusia 11 bulan dan 9 tahun diduga telah diracuni terlebih dahulu oleh sang ibu. Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra, telah mengkonfirmasi peristiwa tragis tersebut. Nah, itu berita dari Tempo. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tadi ada berita seorang warga Jawa Barat bunuh diri karena hutang riba, banyak hutangnya. Dan ada wasiat dia sebelum bunuh diri, ya tadi wasiatnya saya bacakan versi Indonesia ya. Wasiatnya pakai bahasa Sunda, tapi ada terjemahan bahasa Indonesia. Mama, Bapak, Ibu, Tete, AA, semuanya maafkan saya. Maafkan saya melakukan hal ini. Saya sudah lelah lahir batin. Saya sudah tidak kuat menjalani hidup seperti ini. Saya lelah hidup terhimpit utang yang tidak ada habisnya. Malah semakin lama semakin bertambah. Sementara saya sendiri tidak tahu utang ke siapa saja, berapa jumlahnya atau dari mana asalnya. Saya lelah punya suami yang hanya besar omongan dan penuh kebohongan. Tidak ada kesadaran. Saya lelah terus disakiti, padahal orang lain sudah mengucilkan. Punya suami malah semakin banyak bohong dan utang. Capek. Saya pikir kalau saya dan anak sudah mati, mungkin dia baru sadar. Walaupun tidak sadar, ya biarlah. Yang penting tidak menyengsarakan anak saya. Saya malu dan kasihan terus merepotkan kakak dan orang tua. Kalau saya tidak ada, setidaknya tidak akan terus merepotkan. Maafkan saya karena tidak bisa membalas budi kepada orang tua dan kakak. Itu terjemahan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kasus bunuh diri ada lagi terkait dengan hutang ya. Kalau di tahun kemarin di daerah saya di Tangsel hampir setiap bulan bunuh diri karena ada kasus pinjol, ada rentenir. Nah saat ini kembali terulang, satu keluarga, kecuali suaminya ya, satu keluarga di mana seorang istri yang sudah tidak sanggup ya terkait dengan beban hidup karena banyak utangnya bukan cuma satu lubang, dua lubang. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Yang pertama diracuni tuh anak-anaknya, ya diracuni. Ini kisahnya sama dengan kisah yang di Ciputat itu ya. Anaknya diracuni, anaknya dicekek, mati, kemudian baru orang tuanya gantung diri. Nah ini ibu ini gantung diri di pintu rumah. Ya naudzubillah, semoga tidak terjadi lagi. Kembali lagi Jawa Barat itu nomor 1 kasus pinjol. Jadi tempat riba itu nomor 1-nya ada di Jawa Barat. Bahkan barusan saya diskusi ketemu dengan salah satu pengurus DKM di masjid setelah subuh, kebetulan ngajak ngobrol beliau, ya udah saya temenin. Ternyata di sini nih ya tempat saya tinggal ada juga kasus bunuh diri. Seorang ibu ya gantung diri begitu. Nah dan ternyata di sini memang lumayan padat ya. Di sini banyak juga sekali lagi rentenir di sini banyak banget. Di sini nih saya bilang di Karawang. Saya lagi di Karawang ya. Ini lagi banyak. Jadi sekali lagi ngasih pinjaman dengan bunga besar jelas haram. Ngasih pinjaman dengan bunga kecil pun haram. Jadi pemerintah memberikan solusi dengan pinjaman baru jelas itu juga bukan solusi. Karena solusinya bukan sekedar uang. Solusinya adalah mengedukasi dan memberikan pendampingan. Sampai mereka punya usaha, punya tambahan usaha. Jangan sampai stres.
Ketika mereka nggak ada teman untuk ngobrol, ya akhirnya terjadi ya tadi kasus bunuh diri. Dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang bunuh diri itu, sepahaman saya di lapangan, orang yang interaksi dengan tetangganya kurang, orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut majlis taklim. Jadi sekali lagi pemerintah menjadi ya jelas bertanggung jawab kepada warganya ketika ada satu wilayah di situ ada kasus bunuh diri. Yang kedua siapa lagi selain pemerintah? Ya tetangganya. Kenapa ada saudaranya, ada tetangganya sendiri ya punya masalah sampai seperti itu. Jadi jangan sampai ada terjadi seperti itu lagi lah. Makanya saya kasih contoh aja, ada satu kelurahan bahkan lurahnya semangat banget nih. Bagaimana membebaskan warganya supaya bebas dari rentenir pincol. Saya diundang tuh sama lurahnya dan alhamdulillah program udah berjalan 6 bulan. Orang-orang yang tadinya jadi rentenir pun sekarang udah insaf tuh. Udah nggak jadi rentenir lagi. Walaupun mungkin sebagian ada juga warga di situ yang pinjamannya masih ada, tapi intinya sudah kalau terkait dengan apakah punya hutang kemudian akan menjadi orang-orang yang putus asa bunuh diri, yaitu karena nggak ada ilmunya. Nah, orang-orang yang belajar dia punya hutang, kemudian skala prioritas menyelesaikan hutang harus diapain dulu, harus yang mana dulu diselesaikan, kita kasih ilmunya. Ya, sekali lagi, semoga saya berharap warga Jawa Barat yang menurut catatan OJK nomor 1, ya nomor 1 hutang ribanya, semoga segera dikasih jalan keluar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.